Halo teman-teman semuanya, welcome back to TNT, Tianjin Night Talk Show bersama aku, Timothy Saputra Gaul. Dan kali ini teman-teman, kita kedatangan seorang travel writer and travel photographer, yaitu Kak Agustinus Wibo. Halo Kak Agus. Halo, selamat sore Timothy. Gimana kabarnya? Sehat dong Kak, selamat sore juga Kak. Kak, ini bagaimana nih Kak kabarnya Kak? Oh, baik, baik. Ini udah mulai pelonggaran PPKM ya di Indonesia dan Iya. corona sudah mulai mereda. Jadi ya kayaknya kita akan menyongsong masa depan yang lebih baik nih, lebih positif dan optimis. Ya, betul banget tuh Kak. Soalnya kan kalau sekarang udah mulai relax, kayaknya udah bisa lah ya Kakak buat berpetualang lagi ya Kak ya. Ya baru kemarin baru pulang dari Bali. Ini udah lama juga nggak naik pesawat gitu kan. Pas naik pesawat juga kayak rasa wah udah kangen banget ya naik perasaan yang dulunya sesuatu yang biasa sekarang jadi luar biasa. Ya, betul banget nih, Kak. Nah, guys, pasti banyak yang penasaran ya kan dengan Kak Agus. Kak Agus ini adalah seorang travel writer and travel photographer yang menempuh studi jurusan Computer Science Engineering di Tsinghua University. Dan Kakak Agus ini telah melakukan perjalanan yang dinamakan Grand Overland Journey yang telah menyusuri daerah Himalaya, Asia Selatan, Asia Tengah, kemudian Afghanistan, Iran, dan dari pengalaman yang luar biasa itu Kak Agus nih menyuguhkan ya literatur yang luar biasa berbentuk buku. Ada buku Selimut Debu di tahun 2010, buku Garis Batas di tahun 2011, buku Titik Nol tahun 2013, dan juga nih buku terbarunya Kak Agus nih tahun 2020 ya Kak, yaitu Jalan Panjang untuk Pulang. Itu buku-bukunya itu udah banyak dikenal orang loh Kak. Pengalaman Kakak yang sudah bertahun-tahun ya tidak lekang ya Kak. Semuanya tuh penasaran banget nih sama cerita Kakak nih. Ya, nah teman-teman, jadi sebenarnya nih Kak ya, kalau misalnya Timothy bisa mulai untuk apa ya meminta Kakak menceritakan kembali gitu, sebenarnya Timothy penasaran sama satu hal nih Kak, yaitu how does this all begin ya Kak? Inspirasinya dari mana nih Kak? Kakak bisa mau memulai perjalanan ini Kak? Ya mungkin aku kayak teman-teman di PPIT ya, aku dulu kan kuliahnya juga di Tiongkok gitu dan Ya, tahun 2000 pertama kali kuliah di Tiongkok itu mahasiswa Indonesia masih belum banyak di situ gitu. Jadi kalau kita ketemu orang Indonesia ya, itu masih sangat excited ya di Beijing kalau ketemu orang Indonesia tuh ya, kayak wah ini gitu apa kayak ketemu saudara sekampung gitu. Tapi kan sekarang udah ya, jutaan ya. Banyak banget kan mahasiswa Indonesia di ya, betul Tiongkok banget. ya. Nah, waktu itu gimana mulainya ya? Zaman itu kan masih orang Indonesia keluar negeri masih susah gitu kan. Ya, betul, Terus aku juga nggak kebayang ya kayak ternyata orang-orang dari negara lain itu udah berjalan kemana-mana gitu. Ada teman orang Jepang yang ya, udah bilang ke 40 negara backpacking gitu. Orang Eropa juga begitu. Dan kita ya, dari Indonesia itu yang zaman itu kan masih jarang namanya backpacker dari Indonesia. Terus kayaknya ya, traveling zaman itu tuh kan kayak ngeri banget dan bahaya banget gitu. Nah, ada satu teman orang Jepang perempuan ya, dia cewek masih muda gitu ya, dia nggak bisa bahasa Inggris tapi dia udah bisa keliling Asia Tenggara sendirian dan traveling di keren. Indonesia itu sampai 3 bulan tanpa bisa bahasa Inggris sama sekali. Nah itu bikin aku kemudian terinspirasi untuk melakukan Hmm, hal yang serupa. Jadi aku melakukan perjalanan pertama kali ke Mongolia tahun hmm, 2002 ya, itu 2002 itu pertama kali aku jadi backpacker karena Mongolia itu kalau dari Beijing itu kan negara paling dekat ya, ya, negara paling betul. dekat dan paling murah untuk pergi ya, dengan jalan darat gitu. Dan untuk pergi ke Mongolia itu cuma butuh berapa waktu itu sekitar 300 yuan apa sekitar itu murah banget lah pokoknya kalau Ya. kalau naik kereta kereta lokal gitu. Nah, ya itu pertama kali jadi backpacker kemudian di Mongolia hari pertama dirampok, hari kedua dirampok Aduh. lagi gitu. Jadi ya negara itu kan keamanannya juga nggak terlalu bagus ya, apalagi kalau dibandingkan Iya. Beijing yang kita bisa kemana-mana sendirian, nggak perlu takut gitu. Begitu nyampe Mongolia langsung ngalamin gitu. Cuman ya pengalaman itu buat aku adalah keseruan perjalanan ya. Perjalanan itu harus ada Iya. seru, harus ada tantangannya. Jadi tahun berikutnya tahun 2003 aku pergi ke Pakistan dan Afghanistan ya kan Oh, Afghanistan masih baru baru Taliban baru ditumbangkan tahun 2001. Jadi tahun 2002 2003 itu mulailah turis-turis
backpacker ya, petualang yang mulai berkunjung ke Afghanistan, dan aku mungkin termasuk gelombang-gelombang pertama nih turis yang berkunjung ke Afghanistan waktu itu. Nah, habis itu tahun 2003 karena udah pertama kali pergi ke Afghanistan, aku langsung jatuh cinta sama negara itu. Itu kayak mesin waktu, kita masuk ke situ tuh udah kayak negaranya kan terisolasi dari dunia luar, mereka masih pakai box camera gitu. Itu yang bikin aku jatuh cinta. Itu sebabnya aku kemudian pergi lagi ke Afghanistan dengan belajar bahasanya, kemudian hitchhiking di negara itu selama 6 bulan, aku keliling naik truk ke berbagai penjuru negeri dengan belajar bahasanya, dan dari situ dari situ kisah-kisah itu yang kemudian dituliskan menjadi buku ya gitu. Berarti pengalaman kakak pertama keluar ya menjadi backpacker langsung traumatis ya kayak langsung dirampok semuanya. Itu kira-kira nggak membuat kakak itu ya kayak kapok deh pergi ke negara lain nanti diambil semua barang kayak mana mau baliknya. Itu tetap mau terus ya kayak berpetualang itu ya. Ya justru buat aku kayaknya itu udah bayar SPP-nya deh, SPP-nya itu dirampok. Kalau udah dirampok terus menyerah di tengah jalan ya rugi dong SPP-nya. Sebenarnya waktu itu dirampok cuman nggak kehilangan, sempet nggak yang pertama kali dan kedua kali di Mongolia itu nggak sampai hilang barang ya. Kalau sampai hilang ya udah bubar itu, karena zaman itu kan travelingnya pakai cash semua kan, belum ada kartu kredit, belum ada uang digital ya, siapa lagi. Ya habis kenapa suka ya gini ya, karena kalau perjalanan itu semuanya sesuai plan, semua rencana itu kayak liburan yang buat aku ya membosankan. Ya mungkin enak gitu dijalani, cuman nggak ada story apa-apa gitu. Tapi ketika kita punya keseruan, petualangan di situ, kemudian ada hal-hal tidak terduga, kemudian penemuan-penemuan yang kita nggak duga, itu yang bikin seru sih. Dan itu juga traveling di zaman pra internet itu ada plus minusnya ya, dan salah satu kesulitannya memang kita informasinya terbatas ya, kita kan nggak mungkin dapat ada petanya. Sekarang kan gampang banget ya, ada Google Map, ada apa. Dulu itu peta itu susah setengah mati gitu, karena datang ke sebuah tempat itu udah kayak orang buta ya, jalan di mana, hotel di mana itu benar-benar nggak tahu. Kemudian tempatnya yang dikunjungi itu apa aja, kita mau kemana aja itu kita nggak tahu. Cuman di satu sisi itu justru menarik ya, karena kita semuanya nggak tahu, jadi apapun yang kita temui itu ya penemuan gitu ya, discovery semuanya. Nah itu yang mungkin agak kurang, yang sensasi itu yang agak kurang di zaman sekarang gitu. Nah waktu itu di Mongolia ataupun di Afghanistan, aku pergi itu ya hampir blank sama sekali, nggak tahu gambar seperti apa negara yang aku kunjungi gitu. Dan ya setiap langkah kaki itu jadi seperti surprise, setiap langkah kaki itu seperti petualangan, dan itu sebabnya perjalanan itu jadi kayak memabukkan buat aku, jadi kayak candu gitu, jadi selalu ingin berjalan. Ini sensasi yang agak berkurang di zaman sekarang, jauh berkurang ya. Kalau sekarang kan mau pergi kemana aja kita udah bisa nonton videonya dulu kan di YouTube, semuanya ada, udah lihat gambarnya. Sisi eksotisme atau kebaruan yang dari tempat-tempat yang berbeda dari kita itu udah nggak seperti zaman dulu ya. Dan apalagi orang sekarang di tempat-tempat yang kita kunjungi semuanya juga udah terkoneksi sama internet gitu. Itu lain sekali dengan 20 tahun yang lalu misalnya. Ketika aku pergi ke sebuah negara, orang nama Indonesia aja nggak pernah dengar gitu. Begitu lihat ada orang Indonesia atau orang asing, wah disambut setengah mati gitu. Zaman sekarang kan orang udah berubah ya. Orang Indonesia aja kalau lihat bule aja sekarang udah nggak heboh lagi kayak 20 tahun yang lalu. Udah berkurang gitu, itu efek-efek itu. Jadi ya interaksi, model-model interaksinya juga jauh berubah. Orang zaman sekarang kan udah pada sibuk dengan HP-nya masing-masing ya. Nah kalau zaman 20 tahun yang lalu kita pergi kemanapun di Asia, aku belum pernah ke Eropa ya zaman itu, dimanapun di Asia tuh kalau kita sebagai orang asing itu selalu ada privilege gitu ya, sebagai orang asing gitu, orang-orang akan menyambut kita, memperlakukan kita sebagai benar-benar tamu dari negara yang mereka nggak duga, dan mereka suka banget sharing, dengar-dengar cerita dari negara luar gitu. Jadi penyambutan seperti itu yang aku rindukan sih dari traveling, yang aku nggak tahu sesudah pandemi nanti berakhir apakah masih ada sensasi-sensasi seperti itu, atau
atau udah berubah total kan, sekarang kita hidup dalam dunia yang serba terdigitalisasi. Iya. Ya betul banget sih Kak, karena kalau traveling zaman dulu kayaknya seru banget ya kalau nggak ada peta, nggak ada guidance, jadinya suatu petualangan yang bener-bener jadi memori lah sampai sekarang ya Kak. Nah itu Kakak sempat bilang nih tahun 2003 ya Kak pergi ke Afghanistan. Nah itu kan daerahnya kalau kita bisa bilang masih rawan ya Kak. Itu apa Kakak itu ya izin gitu Kak sama orang tua gitu? Apakah orang Nah, tua kasih dukungan gitu Kak, kasih biaya mungkin atau 2003 itu sebenarnya Beijing waktu itu lagi SARS. 2003 ya. waktu itu kita semua di karantina kan, di Feng Xiao gitu kan, kita nggak bisa keluar dari sekolah, nggak bisa keluar dari kota. Beijing itu 2 bulan lebih di lockdown kota ya. Dan aku waktu itu ingat waktu itu kan kayak menjelang libur musim panas ya, jadi ujian sekolah. Nah setelah ujian sekolah itu aku langsung beli tiket ke Pakistan. Nah cuman aku nggak bilang ke orang tuaku, karena kan kalau kita bilang ke Pakistan itu orang udah daldikduk, apalagi mau ke Afghanistan gitu. Aku bilangnya ya ini Beijing masih di lockdown, kita masih belajar di sekolah gitu kan. Cuman aku nulis emailnya itu dari warnet di Kabul. Jadi mereka nggak tahu. Baru ketahuan ya, itu, ya baru ketahuan pas pulang pas hari ulang tahun aku belum nyampe rumah, diteleponin terus, jadi kayak mereka mulai khawatir. Nah itulah ketahuannya. Gitu. Sempat, kayaknya kakak udah kalau kembali dari Afghanistan, untung aja pun bisa balik ya, aman ya kak, langsung di Balik dari Afghanistan itu aku ingat pas balik ke Beijingnya itu yang agak susah ya, karena itu kan libur musim panas berakhir, semua kereta api penuh gitu. Aku tuh ganti kereta api sampai 3-4 kali itu. Itu kan tahu sendiri ya, dari Beijing ke Khas sama ke Urumqi itu berapa jam itu. Zaman dulu itu total 72 jam. Itu kalau langsung ya, kalau nggak ganti-ganti kereta gitu. Kalau udah ganti-ganti kereta itu udah berapa jam, aku udah nggak inget, dan nggak dapet tempat duduk ya saking penuhnya. Jadi aku berdiri sepanjang jalan. Bayangin duduknya juga kalau malam juga tidurnya di lantai, terus desak-desakan. Dan karena itu kan aku jadi telat masuk ke kampusnya karena ketinggalan kereta gitu. Jadi itu perjuangan banget yang aku ingat. Sebenarnya lebih berat di Tiongkoknya ya daripada di Afghanistannya. Afghanistan juga berat sih. Ya sih kak, itu pas kakak perjalanan juga kan kakak blind ya, nggak punya arahan gitu ya. Itu kakak bagaimana persiapan budgetnya ini kak, anggarannya gitu? Apa kakak ada bantuan gitu dari teman-teman untuk kakak Aku pergi ingat travelnya? waktu itu aku ngutang ya ke Afghanistan, itu aku ngutang temanku $300. $300 berapa ya zaman itu ya? Kali 8 yuan lah, 2.400 yuan ya berarti ya. Jadi sekitar itulah, bawa duitnya sebanyak itu. Aku sendiri mungkin punya duit $200. Pokoknya pergi ke Afghanistan total pulang pergi aku cuma habis $300. Jadi Lumayan juga tuh. itu ya sekitar 3 juta lah kalau zaman itu ya. Dan itu murah sekali karena Murah ya, itu kak. keretanya naik kereta yang paling murah kan. Terus tidurnya juga yang di Chow Tai Suo. Chow Tai Suo itu kan orang asing sebenarnya nggak boleh nginep kan kalau di Beijing, di Chongqing ya, nah aku nyamar jadi penduduk setempat gitu, dan aku pakai kartu mahasiswa, jadi cuma bayar 10 yuan untuk nginep. Kemudian kalau masuk Pakistan ya nginep-nginepnya di hotel-hotel murah, kan di Pakistan hotel murah banget, cuma $1 semalam gitu ya, cuma 10 ribuan gitu. Terus makan juga makan nasi putih doang, yang nasi pelau gitu yang nggak pakai lauk, itu kan murah, cuma 20 rupiah cuman itu. Jadi ngirit banget. Kemudian selalu naik kendaraan umum. Yang mahal justru di Afghanistan. Afghanistan itu buat aku zaman itu, buat kantong mahasiswa itu mahal banget gitu. Sekali makan $3, hotel paling murah $6. Ya kalau sekarang lihat $6, $3 murah ya, tapi zaman itu mahal loh itu. Kayak apalagi buat mahasiswa yang nggak ada duit gitu, wah $6 itu udah kayak sekarang itu nginep di hotel yang 200-300 ribuan gitu rasanya ya. Nah, buat aku itu mahal banget buat kantongku zaman itu. Nah,
itu yang caranya ngirit di perjalanan ya dengan seperti itu ya, namanya mahasiswa, nggak ada duit, nggak ada sumber pemasukan, ya cuma bisa ngirit-ngirit doang gitu kerjanya. Gitu. Berarti istilahnya kakak membaur ya kak sama warga lokal ya supaya bisa murah lah ya istilahnya ya kak, dari penginapan kakak baru makannya juga itu berarti kakak Ya, tinggal bareng orang itu dong, bareng orang lokal di Afgan itu kak? kalau waktu traveling pertama aku enggak, karena kan itu Ah, masih pertama kali traveling, belum kenal orang ya. Tapi sebisa iya. mungkin kalau ada yang ngundang nginep ya aku dengan senang hati gitu. Di Pakistan udah beberapa kali Hmm, nginep di rumah penduduk. Di Afghanistan waktu itu aku belum pernah nginep sih. Waktu pertama ya, hmm, semuanya tinggal di hotel. Apalagi negaranya rawan, kita nggak bisa bahasanya dan nggak ada yang ngundang juga gitu. Tapi di hmm, Pakistan diundang nginep, dan waktu diundang nginep pertama hmm, itu kayak ngerasain wow, masuk ke dalam rumah yang masih tradisional, kemudian bisa iya. ngelihat kaum perempuannya. Kan kalau di Pakistan kan perempuan kan nggak kelihatan ya di jalan gitu Hmm, rupanya, iya. karena kalau diundang nginep dikenalin sama keluarganya, dengerin Hmm, mereka iya. main musik, kemudian ngelihat cara mereka memasak di dalam rumah yang masih sangat tradisional, itu kayak sensasi perjalanan petualangan ya buat aku waktu Iya itu gitu. betul. Itu yang sangat berkesan buat aku. Terus setelah pengalaman-pengalaman itu, eh, tahun 2005 kan aku lulus dari Iya betul. Tsinghua. Hmm, Aku jadi kepengen melakukan perjalanan panjang dan dengan hmm, cara iya. yang benar-benar melebur dengan penduduk lokal. Jadi aku belajar Hmm, iya. bahasanya, kemudian tinggal di rumah-rumah penduduk. Itu waktu traveling yang setelah lulus kuliah itu yang lebih banyak tinggal di rumah Hmm, penduduk, iya. belajar bahasa, kemudian ya benar-benar lebih melebur lah daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya waktu awal-awal backpacker, waktu awal-awal jadi backpacker ya lebih kayak petualangan ya, jadi kayak Iya, pergi ke iya. tempat-tempat yang orang lain nggak pergi gitu. Itu masih ada sensasi itu. Tapi setelah 2005, perjalanan buat aku tuh ya kayak gimana sih kita bisa belajar tentang budaya, tentang Hmm. kehidupan masyarakat, dan itu adalah dengan melebur dalam kehidupan mereka. Berarti Kak, kalau misalnya zaman 2005 ya kakak udah melakukan perjalanan panjang itu, kakak pasti ini belajar bahasanya nih gimana sih Kak? Apa kakak ada pelatihan gitu Kak? Ada baca buku gitu Kak? Belajar bahasa sebenarnya karena sejak kecil aku suka bahasa. Jadi waktu kecil kan aku belajar Mandarin, di sekolah belajar bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan. Sebenarnya udah multilingual gitu kan. Udah belajar terpapar untuk bahasa Udah asing ya. polyglot berarti ya SMP Kak? aku belajar bahasa ya nggak, aku Polyglot. nggak klaim aku polyglot ya. Kalau Udah sekarang mau banyak banget ya dibilang Kak? bahasa apa, aku udah banyak yang lupa, udah nggak selancar Hmm. dulu. Waktu SMP aku belajar bahasa Jepang sendiri. SMP, SMA aku belajar bahasa Jepang sendiri Hmm, dan ya, cukup lancar. Dan aku punya banyak sekali sahabat pena di luar. Jadi ya. aku udah bisa nulis surat, nulis surat dengan sahabat pena dalam bahasa Jepang gitu misalnya. Wow, Nah keren waktu banget tuh. kuliah di Tsinghua itu kan kita ngambil mata kuliah bahasa asing itu kita dapat poin gitu. Aku ngambil semua bahasa asing yang diajarkan di Tsinghua. Jadi setiap semester itu aku belajar dua bahasa sekaligus gitu. Aku ngambil bahasa Jepang, Rusia, Jerman, sama Hmm. Perancis, dan semuanya itu aku belajar sampai level intermediate. Jadi bukan cuma satu semester itu. Misalnya bahasa Jepang aku 4 semester, bahasa Rusia 2 semester, bahasa Perancis Hmm, ya. 3 atau 4 semester aku lupa. Jadi belajarnya itu benar-benar sampai ya udah level menengah. Ya, Nah, karena sering belajar bahasa, aku juga belajar linguistik. Jadi waktu kuliah, aku kuliahnya komputer ya. ya betul. Kuliah teknik, tapi ini mata kuliah tambahan yang aku ambil gitu. Nah, Oh, ya. tapi bahasa-bahasa ini kebanyakan nggak aku pakai sih dalam perjalananku. Cuman karena udah belajar banyak bahasa kan, belajar bahasa yang baru sebenarnya nggak susah ya, karena Hmm, ya itu ya kan betul. cuma masalah formula kan. Linguistik itu kan ya kita gagasan tentang formula-formula bahasa gitu. Hmm, Jadi yang bahasa-bahasa yang aku pakai di perjalanan itu bahasa Urdu, Farsi, hmm, itu aku belajar sendiri. Jadi kayak waktu di Tibet misalnya, aku jalan sambil nunggu bus gitu, aku memilih belajar bahasa ada buku yang teach yourself Urdu misalnya, belajar sendiri bahasa Urdu. Ya udah aku baca itu sepanjang di jalan gitu, belajar dari nulis huruf Arab, baca hmm, huruf Arab kan, bahasa Urdu kan pakai huruf Arab ya. Nah itu aku belajar sendiri. Nah terus nyampe ke Nepal, aku hmm, bisa langsung praktik karena kan bahasa Urdu, bahasa Hindi, bahasa Nepali itu kan sebenarnya masih saudara ya. Jadi ya. orang Nepal kan nonton filmnya Bollywood semua. Nah Bollywood kan bahasa Hmm, Hindi. ya. Bahasa Hindi sama bahasa Urdu itu kan sebenarnya satu bahasa, cuma beda huruf aja gitu. Hmm, Yang satu pakai huruf Arab, satunya huruf Sanskerta gitu.
Nah, ketika aku praktik ngomong bahasa Urdu, orang ngerti gitu, dan itu jadi semakin lancar kan bahasa Urdu. Nah, bahasa Urdunya aku pakai lagi di India, pakai lagi di Pakistan. Jadi di Pakistan tuh aku bisa wawancara orang fully pakai bahasa Urdu, udah nggak pakai penerjemah, dan lancar, dan banyak sekali story yang aku bisa dapetin tanpa penerjemah. Kemudian waktu di Pakistan aku belajar bahasa Persia. Bahasa Persia yang aku pakai di Afghanistan, ya kan? Di Afghanistan tuh pakai bahasa dari ya, dari dan bahasa Persia itu sebenarnya satu bahasa juga, dan bahasa ini juga aku pakai di Tajikistan. Kemudian masuk ke negara-negara Asia Tengah, ya udah pakai bahasa Rusia kan, itu kan bekas jajahan Rusia. Cuman aku juga belajar bahasa Turki karena bahasa Kirgiz, Kazakh, Uzbek, Turkmen itu kan semua keluarga bahasa Turk ya, jadi belajar bahasa Turki. Terus tahun 2009 balik lagi ke Mongolia, aku belajar bahasa Mongol. Terus yang baru-baru ini yang belajar bahasa yang cukup baru, aku ke Papua Nugini, aku belajar bahasa Topisin. Terus ke Belanda juga belajar bahasa Belanda gitu. Cuman kalau ngomong bahasa Belanda aku nggak bisa sekarang, karena waktu di Belanda pun ternyata nggak kepake bahasa Belandanya. Aku di Belanda setiap hari ngomong bahasa Indonesia malah. Dan ya tapi tetaplah berguna ya, apapun bahasa yang kita pelajari pasti berguna. Kalau misalnya sekarang baca tulisan Belanda masih ngerti gitu. Berarti kakak udah apa ya, udah belajar bahasa waktu itu kan macamnya God mode ya kak, cuma berpuluh-puluh bahasa langsung dipelajari. Tapi ada ya kak istilah yang mengatakan kalau pengetahuan bahasa yang banyak tuh ya bisa dibilang berbahaya lah ya kak ya. Itu saya penasaran juga kalau misalnya kakak di Pakistan gitu kan, terus misalnya ke Afgan, terus kakak misalnya salah ngomong bahasanya, itu ada masalah nggak kira-kira itu kak? Ya itu mungkin ya dalam kondisi yang sangat tertentu sih. Kalau buat aku rasa tetap belajar bahasa, semakin banyak bahasa yang dipelajari itu semakin baik, karena kita kan belajar semakin banyak budaya, semakin banyak cara berpikir. Ya kalau kasus-kasusku yang kejadian karena aku ngomong banyak bahasa kemudian bermasalah ya karena kebetulan aja ngomongnya depan polisi yang curiga kalau aku mata-mata, ya kayak gitu-gitu. Cuman kalau secara umum semakin banyak yang kita bahasa yang kita pelajari itu semakin baik. Makanya ya aku sih mendorong orang supaya lebih banyak belajar bahasa, karena kan kalau kita belajar bahasa kan sebenarnya bukan belajar bahasanya aja, tapi belajar budaya, belajar cara berpikir ya kan. Jadi semakin banyak yang bahasa yang kita pelajari itu kita kayak punya otak yang baru gitu, kita punya sudut pandang berpikir yang baru, itu yang membuat diri kita semakin kaya sebagai manusia. Berarti dari pengalaman kakak banyak bahasa, kak bisa belajar banyak budaya. Nih kakak boleh ceritakan ini kak, budaya yang mungkin menurut kakak unik banget nih, yang mungkin ekstrim deh kalau misalnya kita lihat sehari-hari gitu. Ada nggak budaya yang menarik banget nih buat kakak? Budaya yang menarik buat aku sih semua budayanya menarik ya. Jadi karena tiap daerah kan punya kekhasannya sendiri gitu. Kalau ditanya yang paling ekstrim juga ya namanya budaya kan pasti ada hubungannya sama lingkungannya ya, dan dengan cara hidup mereka. Mungkin yang menarik ya, aku nggak bilang ekstrimnya, yang menarik ya itu misalnya tentang budaya di Toraja. Ya, di Toraja itu ini salah satu budaya yang mengubah hidupku. Aku pergi ke Toraja pertama kali tahun 2016 dan aku udah pergi beberapa kali, total 2 bulan di Toraja, dan di Toraja itu aku belajar tentang tradisi kematian ya. Jadi memang orang Toraja itu kan punya kultur pemakaman yang sangat khas gitu. Dan salah satunya adalah mayat jenazah itu tidak dianggap sebagai orang mati sebelum diupacarakan gitu kan. Tapi sejak seseorang meninggal sampai upacaranya itu mungkin butuh waktu sebulan, 2 bulan, kadang ada yang setahun, 2 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Dan selama masa itu jenazahnya disimpan di mana? Ya di dalam rumah gitu. Dan ada kamar di mana ada jenazah, ada peti mati, ada jenazah di dalam kamar, ada jenazah yang tidur di situ, dan jenazah itu masih diperlakukan sebagai orang hidup gitu. Jadi keluarga juga tidur di sana, kalau pagi ngajak ngobrol, ngasih sarapan dengan jenazah gitu. Dan aku pertama kali di waktu di Toraja nginep di rumah tongkonan yang ada mayatnya dan tidur di samping mayat itu. Ya bareng sama keluarga yang lain gitu di samping mayat. Nah, pengalaman yang kayak gitu tuh bikin aku kayak menyadari bahwa ya
buat orang Toraja itu kematian itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka gitu. Jadi mereka itu nggak kayak kita ya, misalnya orang Tiongkok gitu. Orang Tiongkok kan takut banget ya dengan kematiannya. Saking takutnya kita tuh nggak nyebut angka 4 ya kan. Karena angka 4 itu kan identik dengan mati kan, dan itu bikin lift di Jakarta ini kan nggak ada lantai 4-nya, kemudian di apartemen nggak ada kamar nomor 4 gitu. Ya itu saking takutnya sama kematian. Tapi ternyata buat orang Toraja itu kematian itu bisa sangat santai gitu. Dan waktu mereka ada hari ini ada anggota keluarga yang mati gitu ya, mereka tuh bisa menerima aku sebagai turis yang aku datang. Aku memang waktu itu karena riset tentang kematian ya, aku selalu nanya, ada yang mati nggak hari ini, ada yang mati nggak nih? Nah begitu ada itu keluarga itu ada yang mati gitu, terus aku langsung ke sana, nah, terus sampai di situ malah ini apa paman tadi pagi mati gitu, coba malah diterima sebagai tamu, jadi kayak ini kayak lagi pesta gitu. Cuma nah itu pengalaman yang menarik ya, ternyata nggak semua budaya memperlakukan kematian sebagai hal yang seram gitu ya, tapi buat orang Toraja mereka bisa sangat rileks karena mereka menyadari satu hikmah penting dalam hidup itu adalah menyadari bahwa kita semua akan mati dan kematian itu adalah bagian dari hidup ya. Kita jangan takut dengan kematian, tapi bagaimana kita membuat kematian itu bermakna untuk membuat hidup kita ini berarti gitu. Jadi itu yang aku belajar dari Toraja dan itu cukup mengubah hidupku sih gitu. Kak, kalau selama pengalaman kakak itu menuju Asia Tengah itu Kak dan berbagai negara itu Kak, ini saya paling menariknya itu kakak pernah ya Kak menetap di negara Afghanistan ya Kak ya? Itu kira-kira kenapa itu Kak? Apakah Kak kesasar atau terdampar atau ada hal-hal yang membuat kakak tuh mau menetap Kak di negara yang bisa dibilang rawan lah itu Kak? Ya di Afghanistan waktu itu aku tinggal 3 tahun ya, dan salah satu alasannya ya karena kehabisan duit di jalan ya. Karena aku dulu jalan nggak ada sponsornya, dana sendiri, orang tua nggak mungkin minta terus-terusan kan sama orang tua gitu kan. Jadi ya waktu itu di Uzbekistan duitku kecopetan, aku hilang $400 ya, mau nggak mau harus nyari kerja gitu, dan nemunya di Afghanistan. Dan waktu aku nyebrang dari Uzbek ke Kabul ya, waktu nyampe di Kabul itu duitku udah kurang dari $1 gitu. Jadi itu yang membuat aku ngerasa wow, ya itu takdir hidup lah, takdir hidup yang kayak nuntun balik lagi ke Afghanistan. Berarti kakak waktu kehabisan duit sempat freelance lah istilahnya ya kak? Kakak mungkin melalui tulisan gitu, jual ke media mungkin? Aku waktu di Afghanistan sih kerja buat news agency di situ, buat kantor berita di sana. Tapi kalau dulu di jalan ya masih freelance ya, jualan foto, jualan tulisan. Tapi ketika di Afghanistan benar-benar staff. Jadi aku datang ke Afghanistan itu udah pakai visa kerja, tinggal 1 tahun. Visa kerjanya itu kan visa 1 tahun ya, diperpanjang setiap tahun. Jadi legal lah kerja di sana. Dan ya di Afghanistan juga freelance juga buat NGO asing, buat PBB. Jadi ya lumayan lah buat nabung-nabung. Berarti pas kakak sempat menetap di situ, pernah nggak kak kalau misalnya kakak nih yang meliput suatu tulisan misalnya atau berpetualang ke daerah terpencil gitu, pernah nggak kakak merasa nggak aman gitu kak, kayak waduh ini kayaknya ada sesuatu yang terjadi nih, pernah nggak gitu kak merasa ketidakamanan nggak karena situasi rawan itu kak? Ya kalau di Afghanistan tuh ya setiap saat ya pasti ada rasa nggak aman ya, namanya negara Mana-mana konflik ya, ya. ada ranjau kayaknya kak. Tetap harus was-was. Bukan hanya ranjau, sebenarnya lebih ngeri ya memang orang, kita lebih ngeri manusia sih sebenarnya. Ya kan kalau ada yang orang yang kita nggak tahu ya kan, misalnya ada Taliban di sekitar kita kan juga kita nggak tahu. Nah itu yang agak ngeri. Cuman kan kebanyakan kalau di Kabul waktu itu memang bahaya utamanya bom itu ngeri banget. Tapi aku kan tiap hari ngantor, aku ngantor kan memang aku tinggal di kantor gitu. Tapi pernah juga waktu aku kerja buat PBB, di awal-awal itu aku ngantor, aku jalan kaki tiap hari, pagi jalan, sore pulang gitu kan, lewat daerah yang sebenarnya rawan sekali, rawan dibom gitu, karena itu daerah-daerah kementerian, kantor PBB, itu kan target-target semua gitu. Nah itu yang benar-benar tiap kali pulang pergi itu dagdikduk gitu. Tapi kalau traveling di Afghanistan, karena aku kebanyakan traveling di Afghanistan Utara yang nggak terlalu tersentuh Taliban ya zaman itu, Taliban kan utamanya di selatan. Nah itu nggak terlalu bahaya sih, nggak
secara keamanan aku nggak terlalu mikirin, tapi tetap ada risiko, pasti ada risiko Iya. gitu. Pasti ada risiko bom itu selalu ada gitu. Bahkan di kota Mazar-e Sharif tahun 2008 aku ngeliput tahun baru Nauruz di situ. Tahun 2007-nya itu ada bom besar di sana. Jadi kayak ya Ya. istilahnya tetap ada risiko lah kita sebagai orang yang jalan-jalan di negara yang masih ya bisa dibilang nggak ada hukum lah. Di Afghanistan itu kan hukum itu lemah Ya. sekali. Jadi tetap di mana-mana kita risikonya tinggi sekali. Berarti saking nggak amannya, kalau misalnya Timothy pernah dengar itu harus itu ya Kak, kalau kerja sama PBB, kerja sama lembaga, harus selalu informasi ya Kak, situasi kakak sebenarnya sekarang aman, sekarang nggak aman. Harus laporin Ya, itu nggak Kak? Ada bukan gitu. aman nggak aman, itu namanya radio check ya. Jadi radio check Heeh. itu cek radio Ya. kita kan setiap staff itu dapat radio. Istilahnya radio ini kalau kita ada keadaan SOS kita bisa menghubungi langsung ke radio kontrol keamanan PBB yang ada di situ. Jadi PBB itu ada badan yang khusus untuk menangani keamanan itu Yunama misalnya, dan setiap organisasi juga ada bagian keamanannya gitu, dan mereka selalu update dengan Yunama. Nah, aku dulu Ya. kerjanya di UNDP gitu. Nah, di UNDP ataupun NGO-NGO juga sama prosedurnya ya, NGO asing semua stafnya dapat radio. Nah, Ya. setiap malam kita yang disebut radio check itu utamanya sebenarnya ngecek radionya masih hidup nggak gitu. Tapi kan juga sebenarnya ngecek Ya. orangnya hidup nggak gitu. Ya. Ya alasannya radionya nggak masalah nggak, tapi kan yang penting kan Ya. orangnya yang hidup nggak, orangnya dari Ya, mana, karena betul. kan akan pelacak ini lokasinya di mana, kemudian ya kalau orangnya bandel-bandel kemudian Ya. melanggar aturan kan ketahuan dari radio checknya. Jadi radio check itu juga memantau sebenarnya pergerakan stafnya, dan setiap staf organisasi asing ya itu Ya. mereka benar-benar dikontrol, karena kan asuransinya mahal itu ya buat orang asing kerja di Afghanistan gitu ya. Jadi organisasi asing juga nggak mau ambil risiko keamanan ya. Jadi staf asing yang kerja buat NGO atau lembaga PBB ataupun organisasi asing lainnya yang di Afghanistan itu, mereka punya harus mematuhi protokol keamanan yang sangat ketat gitu ya, protokol yang nggak boleh keluar rumah, kemudian kemana-mana itu harus diantar. Jadi kalau orang asing yang kerja di Afghanistan jarang yang punya pengalaman kayak saya Ya. yang bisa kemana-mana, yang tinggal di rumah penduduk dan sebagainya. Mayoritas nggak punya pengalaman itu. Jadi bisa aja Timothy tanya kalau staf asing yang Ya. pernah kerja di PBB di Afghanistan atau Irak misalnya, yang punya pengalaman kayak saya hampir nggak ada gitu. Nah, itu karena protokol keamanan yang sangat-sangat ketat. Jadi kehidupan mereka itu kebanyakan ya cuman dari tempat tinggal rumahnya ke kantor terus pulang, itu aja ya. Mungkin belanja gitu, belanja ke supermarket itu pun juga ditemani tentara. Yang lainnya nggak boleh gitu, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi untuk melakukan perjalanan bebas kemana-mana itu sangat jarang. Itu untuk di Kabul. Nah, kecuali kalau misalnya ada tugas dinas keluar kota yang lebih aman, nah baru mereka mulai bisalah jalan-jalan keluar, misalnya kota Herat, kota Mazar. Zaman itu kan masih tingkat keamanannya jauh lebih baik ya dibanding di Ya, Kabul. betul. Tapi kalau di Kabul udah nggak bisa kemana-mana. Berarti dari pengalaman itu kakak apa ya, berhasil merangkum terus mengekspresikan semua yang kakak pernah mengalami dalam buku kakak ini ya, pertama yaitu buku Selimut Debu ya kak. Ini saya terpukau banget loh sama quote yang kak bikin ini di judulnya kan. Di sini semua mahal, yang murah hanya satu, itu nyawa manusia. Waduh, itu saking ngerinya pun kayaknya itu jadi apa ya, highlight banget gitu ya kak. Itu Ya, ya, ya itu fenomena yang lazim ya di Afghanistan ya. Memang ya apalagi kita kan sekarang Afghanistan tahun ini kan jadi highlight lagi ya, karena ya betul. pengambil alihan oleh Taliban, dan kita bisa melihat sendiri betapa ngerinya orang-orang di Afghanistan tuh, sampai saking ketakutannya ya mereka sampai naik ke pesawat, naik ke Iya, roda-roda iya. pesawat, sampai jatuh dari pesawat hanya karena pengen cepat-cepat meninggalkan negaranya gitu. Ngeri banget ya. Itu ngeri sekali, dan teman-temanku yang di Afghanistan sekarang eh, mereka udah mengalami fase-fase itu. Mereka sekarang udah Ya, dievakuasi ke negara-negara Eropa karena kan kebanyakan jurnalis, dan itu berisiko sekali ya, berbahaya sekali buat ya, jurnalis Afgan, jurnalis lokal ya di masa ya. Taliban. Nah,
mereka sudah dievakuasi dan mereka ngalamin itu, dan kalau dengar cerita mereka tuh horor sekali ya, buat ke bandara itu harus kejar-kejaran dengan Taliban dan sebagainya. Nah, itu kita juga udah ngerasain gitu ya. Sebenarnya di Kabul sendiri waktu aku kerja di sana ya tiap 2 hari sekali ada bom, ya kan. Kalau seminggu gak ada bom kita malah takut gitu kan. Kalau seminggu ada bom biasanya bom berikutnya malah gede. Jadi itu sudah jadi bagian dari kehidupan di Afghanistan ya, dan kehidupan itu memang nggak lepas dari itu. Ya sih Kak, kalau misalnya saya bisa bayangin ya Kak, walaupun Afghanistan sekarang, Afghanistan dulu, kayaknya sama-sama masih terus konflik ya Kak. Kalau misalnya dalam situasi berat itu Kak, situasi Kakak itu khawatir sama keselamatannya sendiri, kira-kira apa nih Kak yang terus memotivasi Kakak, terus membuat Kakak semangat untuk melanjutkan perjalanan ini loh Kak? Karena kan kalau ya traveler biasa lah, langsung balik aja lah, langsung ambil tiket pesawat, balik lagi. Ini apa yang membuat Kak terus melanjutkan perjalanan ini Kak? Ya, tujuan kita melawan perjalanan itu apa sih gitu kan? Kalau buat aku tujuan perjalanan itu kan untuk berbagi cerita ya. Jadi kayak aku di jalan ketemu dengan banyak orang untuk dengerin cerita mereka dan untuk membagikan cerita-cerita mereka lewat tulisan. Jadi itu motivasi utamaku, karena tempat-tempat yang seperti ini ya di Afghanistan tuh banyak sekali cerita. Sehari-hari itu pasti kita nemukan cerita ya tentang perjuangan, tentang konflik, tentang bagaimana orang bertahan hidup dan sebagainya. Itu banyak sekali cerita yang menarik. Ya, motivasi utama ya balik lagi ke tujuan kita. Kalau kita tujuan senang-senang ya nggak akan pergi ke Afghanistan kan, kalau tujuannya cuma buat senang-senang. Tapi kan karena tujuan aku adalah untuk mencari cerita, menggali cerita, dan membagikan cerita, ya buat aku Afghanistan tempat yang menyenangkan karena banyak sekali cerita yang aku dapatkan, dan cerita-cerita itu juga mengubah hidupku juga gitu. Dan itu yang bikin aku tetap bertahan di Afghanistan waktu itu. Berarti Kakak ingin terus ya berbagi cerita, lalu dari perjalanan Kakak itu sih bisa dibilang apa ya, membuka mata orang lain yang mengenai suatu daerah yang kita cuma lihat di berita selalu kayak gini, tapi Kakak menemukan gitu apa aslinya ya dari Afghanistan, budaya-budayanya, orang-orang di situ. Ya sih, seru banget nih teman-teman, kita masih seru banget mendengar cerita dari Kak Agus. Tapi nih teman-teman, kita mau masuk sesi selanjutnya, yaitu sesi rumpiin aja. Nah teman-teman, di sesi rumpiin aja ini, nanti aku sama Kak Agus akan saling bertanya ya kan. Pertanyaannya udah disiapkan oleh tim dan udah dikirim ya Kak ke Kakak ya. Jadi cara nentunya gini Kak, jadi aku sama Kakak nanti bakal suit gunting batu kertas. Jadi siapa yang menang berhak bertanya ke yang kalah. Oke, Kak? Pertanyaannya di mana ya? Aku nggak tahu. Saya kirim Kak di WA Kak. Oh, di WA, oke. Oh, iya. Oke, ini kelihatan nih. Oh, ya, Kak. Jadi kita suit dulu nih Kak. Suitnya di mana nih? Ini di sini Kak, di kamera Kak. Oh, oke. Ayo Kak, 1, 2, 3. Aduh. Oke, berarti Kakak bertanya ke saya Kak. Pertanyaannya? Boleh dari pertanyaannya ini boleh dari nomor 1 atau kayak gimana nih? Kalau boleh Kak sebutin pertanyaannya dari list. Nah, kalau Timothy pernah nggak ngalamin writer's block? Kalau writer's block tuh macamnya kehilangan ide ya Kak? Ya, kalau nulis macet di tengah gitu. Terus Iya sih. nggak mau. Kalau writer's block kayaknya Timothy sih baru mulai ya Kak, waktu itu bikin website pribadi kan, terus nulis tentang pengalaman pribadi Timothy sendiri. Jadi pernah sih satu tulisan itu Timothy ceritain kayak pengalaman dapat beasiswa ke Tianjin. Nah, terus itu kayaknya hilang ide kayaknya selama 2 bulan deh. Karena kan itu kayak pertama kali nulis kan, terus nggak tahu nulis apa. Apalagi Timothy juga baru pertama kali nulis, nggak tahu mau ngapain gitu. Kayak bikin judulnya aja kayaknya, aduh, kayaknya harus ulang-ulang terus kan. Baru sempat lah dibiarkan. Jadi nggak nulis dulu lah. Nah, tapi udah rilis sih Kak di website Timothy. Oke.
Kalau Ya, udah Kratos blok itu gimana cara nyelesain? kalau Diulang-ulang itu aja. kalau itu sih Timothy sih mengharapkan inspirasi lah Kak. Ya jadi Oh, Timothy nunggu bukan dari lihat langit. ya. Jadi nunggu ada inspirasi, ya udah nanti apa tiba-tiba aja ada gitu kayak apa yang mau diceritakan kayak perjuangannya dari sini. Ya, gitulah Kak. Oke, ayo Kak. Pertanyaan selanjutnya kita switch dulu Kak. 1, 2, 3. Ya, kalah. Oke. Ini kalau mau nanya ini ya. Nah, pernah nggak Kak Agus merasa takut atau nggak mau menulis suatu topik yang nanti dianggap kontroversial gitu Kak? Pernah. Apalagi kalau misalnya Iya. di Indonesia kan banyak topik yang agak susah disentuh gitu ya. Tapi Iya. misalnya isu identitas itu kan pasti mau nggak mau kan Iya. kita harus nyentuh agama, kemudian Oh, iya. nasionalisme itu juga isu-isu tentang separatis, kemudian Iya, betul. ideologi dan sebagainya. Hmm, Nah, memang agak menjadi tantangan ya ketika kita punya story yang kuat banget, tapi memang ada iya. kayak kita mempertimbangkan, wah ini bisa jadi sensitif atau Iya, betul. kontroversial gitu ya. Nah, memang itu menjadi pertimbangan. Tetapi tetap sih kalau aku udah punya Iya. kayak, ya ini ceritanya penting gitu. Ceritanya tetap orang harus tahu. Iya, betul. Ya aku akan mencari cara gimana sih menyampaikan cerita ini dengan cara yang lebih halus ya, yang lebih istilahnya subtil ya, lebih subtil. Kadang kan kita nggak perlu terlalu frontal untuk menyampaikan Iya. gagasan kita kan, kita pasti punya cara yang lain yang lebih subtil, yang lebih halus, yang lebih efisien dan Iya. efektif ya untuk menyampaikan untuk menyampaikan meaning ya, atau maksud yang ingin kita sampaikan gitu. Dan Iya. memang ada dalam banyak hal kita harus lebih hati-hati ya untuk Iya. berbicara. Tetapi itu nggak menutup kemungkinan bahwa topik ini sama sekali nggak boleh dibicarakan. Nggak ada yang sama sekali nggak boleh dibicarakan. Cuman caranya kayak gimana itu aja sih yang Iya. sering jadi pertimbangan kita. Oke. Ayo Kak, kita zit lagi nih Kak. Ya, 1, 2, 3. Oke, nggak kelihatan. Oh, kalah ya, gunting ya. Oke, ini kayaknya nih kakak ini pernah pengalaman nih kayak awal-awalnya. Pernah nggak kak diremehkan atau misalnya tidak didukung misalnya orang terdekat kakak itu mau menulis atau kakak memilih jadi penulis Kak? Sering ya, karena kalau orang Tionghoa kan anggapnya kan penulis itu bukan pekerjaan ideal gitu. Orang Tionghoa kan Oh iya. kebanyakan bisnis sama investasi ya kan, yang berhubungan Iya. dengan duit gitu kan. Terus ketika aku pertama kali mau jadi jurnalis, jadi penulis, fotografer, itu kan orang tua juga kayak ini bisa hidup nggak ya ini anak Oh gitu kan. iya. Cuman setelah mereka ngelihat bahwa yang aku lakukan ternyata sudah mulai membuahkan hasil ya, setelah aku punya rubrik sendiri waktu itu di kompas.com tahun 2008, ada rubrik petualang dan itu sukses sekali gitu kan. Kemudian setelah aku nerbitin buku, nah orang tua udah kayak ya udahlah mendukungnya, ini udah jalan hidup anaknya gitu. Jadi yang kayak gitu. Cuman kalau diremehkan, yang aku lebih concern sih ya karena orang tua ya. Kalau misalnya Iya. orang lain mah aku nggak terlalu mikirin. Orang lain meremehkan mah aku nggak dengerin. Yang penting kan Iya. orang tua, kan restu dari orang tua kan gimana pun juga penting ya buat kita. Iya. Tapi kalau orang lain yang meremehkan atau apa ya aku nggak terlalu peduli. Terus kalau misalnya dapat Iya. kritik ya itu wajar ya, namanya kita juga manusia, kita tulisan kan nggak Iya. sempurna ya kan. Terus kalau namanya pemula pasti banyak salahnya gitu. Iya. Nah kalau ada kritik, ya aku ambil sisi positifnya, apa sih yang bisa aku pelajari dari kritikannya, apa yang aku bisa terapkan dalam tulisan berikutnya, itu yang lebih penting sih gitu. Daripada Iya. sekedar ya, daripada baper ya lebih baik kita gunakan kritik itu sebagai sesuatu yang positif. Berarti kakak gigih ya kak, meskipun kakak istilahnya berubah haluan ya kak dari engineering studinya lalu jadi penulis itu. Ya, uh, ya sebenarnya nggak terlalu jauh-jauh juga kan sebenarnya kalau dibilang teknik informasi ya. Aku dulu kuliahnya teknik komputer ya kan. ya. Teknik komputer kan juga belajar bahasa juga kan, bahasa pemrograman, bahasa C, ya kan, bahasa Jawa gitu kan. Nah
kemudian di bidangku sekarang aku juga berkenaan dengan bahasa, gitu, dengan mengekspresikan diri, walaupun ya mediumnya berbeda dan bentuk bahasanya berbeda. Cuman satu sisi lain yang penting ya, karena background pendidikannya engineering, kita kan kalau engineer itu kan dilatih untuk berpikir dengan logika, gitu kan. Nah ini yang sebenarnya yang paling bagus karena ada background logika yang aku padukan dengan ilmu sosial. Ilmu sosial kan tidak pastian gitu ya, semuanya nggak ada yang pasti gitu. Tapi tetap kita bisa pakai logika. Jadi dalam penulisanku aku sangat menekankan pada pentingnya logika. Nah ini mungkin kadang ketika aku melihat penulis-penulis yang mungkin bukan background dari engineering gitu ya. Kadang logika itu sering bolong tanpa disadari gitu loh. Ya buat kita loh ini masih bolong ini logikanya gitu. Kita bisa melihat gitu. Nah, ya buat aku itu kelebihannya ya kalau kita punya background sains atau engineering, logika akan lebih terasah. Jadi dalam kualitas tulisan juga mainin logika. Cuman kelemahannya adalah di bidang perasaan gitu kan. Kalau orang-orang sains kan semuanya black and white, benar salah apa gitu. Nah, itu yang kita harus belajar ketika masuk dalam ilmu sosial, kita harus pakai juga itu loh, ketidakpastian. Tidak ada yang pasti, tidak ada yang mutlak dalam ilmu sosial, dalam mempelajari fenomena sosial itu nggak ada yang hitam putih. Nah, itu yang harus ditekankan ya buat orang-orang yang terlalu pola pikirnya black and white ketika belajar ilmu sosial, kita harus sadar betul nggak ada yang belak-belakan dalam ilmu sosial gitu ya, semuanya itu di ranah abu-abu. Nah itu yang buat aku penting juga gitu, dua hal ini yang aku gabungkan sih, karena backgroundnya adalah ilmunya ilmu sains tapi praktik lapangannya ilmu sosial, jadi aku belajar dua-duanya gitu. Oke, menarik banget tuh. Oke Kak, ayo kita lanjut sedikit lagi. Ya, masih shoot lagi. Iya. 2, 3. Ya sama. Oh sama. 1, 2, 3. Ya kalah lagi. Waduh. Oke, waduh ini pertanyaan seru-seru semua nih. Oh ini kayaknya ini aku penasaran banget nih. Pernah nggak kakak kehabisan ide dalam menulis kak? Kehabisan ide sih enggak ya, malah masalah aku itu lebih terlalu banyak ide daripada energinya gitu. Dan akhirnya karena terlalu banyak ide, akhirnya ya campur aduk. Jadi mau ditulis ini ditulis bingung, itu ditulis bingung, malah kebanyakan ide. Jadi sebenarnya nggak punya ide sama nggak terlalu banyak ide itu juga kadang bisa jadi masalah gitu. Nah kalau aku sih handle-nya adalah tiap hari yang ide. Ketika pagi itu kan banyak banget ya ide di kepala. Nah itu aku tulis dulu, acak-acakan aku tulis dulu. Nah, baru kemudian ide-ide yang benar-benar mau dipakai dan diimplementasikan, nah itu harus disaring gitu. Dan tentu kayaknya ya kalau dari story yang aku kumpulkan di jalan itu sangat banyak gitu. Banyak story yang belum pernah aku publish, belum pernah aku sentuh. Saking banyaknya story yang dikumpulin gitu. Nah, cuman untuk bisa menjadi tulisan yang utuh, menjadi karya yang konten yang utuh ya memang harus ada penyaringan. Benar-benar ini dipilih nih ide yang paling penting untuk pembaca atau untuk audiens yang untuk kita bikin kontennya atau bikin tulisannya, dan proses itu yang ternyata cukup makan waktu juga gitu, karena memang nggak semua ide bisa kita implementasikan menjadi karya gitu. Kalau kehabisan sih enggak ya, kalau kita pejalan yang kita hidup di jalan tuh ide itu pasti banyak banget, nggak ada habis-habisnya, apalagi kalau kita interaksi sama orang, kita dengerin ceritanya orang ya, itu ide banyak banget. Berarti bukan kehabisan ide, malah berjibun idenya ya, sampai ada yang nggak dipublish ya kak? Mungkin sama sih kak kayak banyak sekali sih nggak dipublish, belum dipublish bukan cerita. Ya maunya sih pelan-pelan dipublish ya, cuman ya butuh waktu juga ternyata. Iya. Oke, ayo kak kita sit lagi nih kak. Ini mungkin final question deh. Ayo, 1, 2, 3. Oh sama. 1, 2, 3. Ya kalah terus gue. Oke, ini final question nih buat Kak Agus. Pernah nggak Kak, kalau dalam perjalanan ya Kakak pergi ke beberapa negara, pernah nggak Kak merasa jenuh Kak dari perjalanan itu, dan Kakak mungkin mau deh menetap di Indonesia aja gitu Kak?
Jenuh sih bukan apa ya, jenuh itu kayak gimana ya? Aku yang paling ngerasa ya seiring dengan bertambahnya usia emang lebih mudah bosen sekarang dibandingkan dulu. Nggak tahu kenapa ya. Kalau dulu kan di Afghanistan misalnya, wah bisa tinggal sampai 3 tahun gitu kan, sampai kayak ya masih seru-seru aja gitu. Nah, aku sekarang ngerasa ya setelah umur lewat 30 itu kan kayak kewajiban tanggung jawab dalam hidup itu kan tambah banyak ya. Jadi kayak ninggalin rumah kelamaan itu udah kayak kepikiran dulu. Aku dulu nggak punya rumah, makanya lebih bebas gitu kan. Rumah orang tua, aku sendiri kan nggak ada rumah, jadi benar-benar nomad ya. 3 tahun di Afghanistan, kemudian balik lagi ke Beijing, 3 tahun di Beijing gitu, masih pindah-pindah gitu. Tapi setelah punya rumah, kayak ya kita manusia juga perlu rumah, perlu rasa aman, perlu rasa kestabilan, dan memang itu hal yang penting juga ya dalam hidup gitu loh. Kalau kita pindah-pindah terus tanpa mengikat pada akar tertentu ya hidupnya juga ngawang-ngawang terus gitu. Nah, aku kan udah beli rumah di Jakarta. Nah, setelah punya rumah itu memang kalau jalan terlalu lama di luar itu bisa kepikiran gitu. Waktu tahun 2016 aku pergi ke Belanda sama Suriname itu total 4 bulan, pulang ke Jakarta juga cuma 2 hari, langsung terbang lagi ke Australia. Jadi 5 bulan aku di luar rumah gitu ya. Jadi rumahku kosong. Padahal itu rumah baru beli 3 minggu udah langsung ditinggal-tinggal kayak gitu. Nah, jenuh kayak gimana ya? Sebenarnya bukan jenuh sih, kayak lebih kayak ya ada pikiran lain lah yang kayak mikir oh ya di Indonesia masih ada kerjaan gitu kan, di Indonesia aku harus nyari duit gitu, itu pasti ada pikiran itu. Yang mungkin yang benar-benar berat sampai kepikiran untuk pulang waktu itu adalah Papua Nugini. Papua Nugini yang aku riset di daerah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini itu kan di tengah hutan ya kan. Sering aku tinggal di hutan, kemudian kadang 3 hari nggak makan sama sekali, terus makan pun ya mungkin nggak cocok ya, karena kan mereka makanannya ya mentah-mentah gitu kan, pisang mentah lah, ubi mentah gitu kan, aku nggak kuat juga lama-lama gitu ya. Berapa hari pertama masih bisa makan lah, tapi lama-lama kan juga enak. Nah itu yang badanku sampai sakit juga, banyak nyamuknya, mungkin nyamuk malaria juga gitu kan. Jadi begitu nyebrang ke Papuanya Indonesia itu aku udah kehilangan 10 kilo berat badan, dan itu semula masih ada rencana mau keliling ke Papuanya Indonesia, tapi ya karena fisik udah nggak mengizinkan, ya ini aku balik pulang ke Jakarta gitu. Itu benar-benar waktu jalan di Asia Tengah, Asia Selatan yang risiko tinggi itu nggak selemah itu ya. Tapi tahun 2016 tuh aduh lemah banget gitu loh, nggak kuat gitu. Itu pertama kali ngerasain ya umur ini emang ada faktor umur juga nih, udah mulai pengaruh nih. Gitu. Ya sih, kalau misalnya kakak dulu ya seneng seru-seruan, daerah nggak aman pun ya tembus saja. Sekarang ya perjalanan biasa kok, malah jadi makin capek ya kak. Bukan yang apa-apa, tapi udah bertambah umur ya kak ya. Ya tapi Papua Nugini juga nggak biasa juga itu Oh, ya. lebih bahaya daripada Afghanistan. Kemudian medannya lebih berat ya karena di hutan rimba, kemudian juga ya aku juga hidupnya seperti penduduk juga, kadang berburu binatang juga di tengah hutan gitu-gitu ya. Ya capek sih gitu loh, dan nggak ada listrik ya, nggak ada sinyal HP, nggak ada internet. Itu sebenarnya nggak apa-apa, itu sebenarnya liberating ya, membebaskan gitu loh. Ketika nggak internetan 1 bulan itu enak juga gitu. Cuman teman-teman saudara-saudara yang ada di Indonesia pada takut, dikira aku udah mati, nggak ada kabar. Tapi kalau benar-benar kejadian di tengah hutan di Papua Nugini mati ya nggak ada orang yang tahu juga gitu, karena nggak bisa kirim kabar juga ke Indonesia. Nah itu yang jadi sumber kekhawatiran juga sih waktu itu. Ya, bagus banget nih. Nah, Kak, ini aku dapat banget nih banyak inspirasi deh ya dari Kakak sebagai penulis. Ini kira-kira boleh nih nggak sebelum kita akhiri nih, ada nggak Kak nih motivasi buat penulis-penulis muda ya, khususnya mungkin dari mahasiswa atau penulis yang baru mulai, mungkin motivasi supaya menyemangati deh supaya mereka tuh terus membuat tulisan yang berpengaruh. Ya, sumber inspirasi tulisan yang paling penting adalah kehidupan nyata ya. Jadi kalau ingin menghasilkan tulisan yang bagus ya banyak-banyaknya melakukan perjalanan,
melebur dalam masyarakat yang kita tinggali maupun yang kita kunjungi ya. Di situ kita pasti akan mendapatkan banyak sumber inspirasi. Kalau bilang inspirasi itu nggak ada habisnya karena di sekeliling kita ini penuh dengan inspirasi. Ya itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ada ide atau niat nih untuk menulis, ya mulailah dari pengalaman yang teman alami gitu kan, baik itu belajarnya atau pernah pergi ke negara tertentu. Ya, thank you banget nih Kak Agus sudah mau sharing pengalaman di talk show kali ini. Jadi kalau kayaknya sama Kak Agus nih kayaknya harus berseri-seri nih baru siap semua ceritanya ya. Pertama ke Asia Tengah, lalu ke ujung timur. Waduh, kayaknya nih udah legend lah ya Kak ya, perjalanan dari berbagai benua ke benua lain ya Kak. Oke, teman-teman nih bagi yang mau tahu lebih banyak tentang Kak Agus, boleh cek websitenya Kak Agus di mana nih Kak? Boleh bilang agustinuswibowo.com. agustinuswibowo.com. Nanti juga ada di deskripsi dan juga follow juga nih Instagramnya Kak Agus di @afgustin88. Afgustin88 ya teman-teman. Saksikan juga series TNT menarik lainnya di YouTube kita PPT Anjing Graffiti. Jangan lupa juga follow Instagram kita dan juga like, comment, and subscribe dan nantikan series TNT menarik selanjutnya. Bye bye semuanya.